Oke. Ini adalah pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 sebelum puasa. Ya, mungkin nanti kalau puasa kita atau Anda atau kita lah ya. Kita kuliahnya Anda lewat atau lihat video aja ya. Kayak bentar dulu. Oke, ini baru 22 mahasiswa, berarti kurang 1. Oke, saya absen dulu lah ya. Jangan lupa untuk absen di e-learning dan Google Classroom atau Google Form ya. Untuk Google Form linknya masih sama seperti yang kemarin, link absen kemarin. Oke, Mas Yuda. Mas Yuda belum ada. Oke, kemudian Mbak Nurul Anissa. Hadir, Pak. Ya, siap. Kemudian Mbak Maulida. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Mbak Nuri Fajriani. Hadir, Pak. Ya. Mbak Risna. Hadir, Pak. Ya, kamu mana? Oh ya, ya. Hadir. Ya, Mbak Zarah. Hadir, Pak. Ya, Rizky. Rizky. Hadir, Pak. Mas Rizky saya. Balik terus ya. Mas Rizky. Ya, Pak. Hadir, Mas Rizky. Ya, kameramu mana kameramu? Ya. Kelihatan, Pak, muka saya, Pak. Ih, tutup earphone. Di pasar lagi nih. Kamu nyala, Pak. Nyala ini, Pak. Ya, di pasar lagi. Gimana itu? Bakar terus. Iya. Betul, Pak. Hadir, Pak. Mas Sukoni. Hadir, Pak. Ya, kameramu mana kameramu? Itu apa itu? Pemalang. Iya, gerbang Pemalang, Pak. Gapura Pemalang. Kemudian Mas Firman. Hadir, Pak. Ya. Dan Mbak Oktrina. Hadir, Pak. Ya, mana kameramu? Yang lang. Mbak Anissa. Siap hadir, Pak. Ya, siap. Kemudian Mbak Risa. Ya. Ya. Mbak Ika. Hadir, Pak. Ya. Mantap. Mantap sekali. Oke, Mas Oni. Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Stanley. Ya. Mbak Sukma. Hadir, Pak. Ya. Mas Nur Arifin. Yes. Siapa itu di belakang gitu? Hadir, Pak. Hadir. Siapa itu di belakang itu? Perusuk ya. Iya, Pak. Mas Bintang Cahyo. Hadir, Pak. Kameramu mana? Ya. Mas Rizal. Hadir, Pak. Ya. Mas Pratama Putra. Hadir, Pak. Ya. Mbak Rohma. Hadir, Pak. Kameramu mana? Kamera. Hadir, Pak. Kameramu hidupin. Oke, Mas Arvin. Hadir, Pak. Gimana Mas? Kamera. Bentar, Pak.
kurang Mas Yuda ya. Mas Yuda belum datang. Mbak Roma itu background-nya kok hewan-hewan laut. Oke, berarti kurang Mas Yuda ya. Oke lah. Nah, kita mulai mata kuliahnya. Betul ya. Oke, jadi untuk mata kuliah siang ini, mungkin saya nggak akan lama ya. Nanti video saya PRD dan sudah. Oke, ini adalah pemodelan analisis terstruktur. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai perbandingan antara analisis terstruktur atau pendekatan terstruktur dengan pendekatan berorientasi objek. Ya, kenapa saya pilih itu? Kenapa saya fokuskan itu? Karena untuk kedepannya Anda nanti akan belajar dua ini. Ya, kebanyakan akan belajar dua ini. Jadi nanti misalkan di struktur data atau di pemrograman nanti kebanyakan juga akan belajar analisis terstruktur. Ya. Kemudian nanti di PBO akan belajar berorientasi objek. Oke, tujuan dan materi perkuliahan. Jadi pada pertemuan ini kita mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami terkait yang pertama apa itu analisis terstruktur, kemudian data flow diagram, entity relasi diagram, data dictionary atau kamus data, spesifikasi proses, tabel keputusan dan keputusan, diagram transisi keadaan dan diagram aliran kendali. Nanti saya akan bahas cuma paling ini aja ya, ini aja. Sisanya Anda bisa lihat di video saya. Oke, kita langsung mulai aja untuk yang pertama, analisis terstruktur. Jadi analisis terstruktur adalah teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Ya, jadi seperti kemarin untuk pemecahan masalah di analisis terstruktur atau pendekatan terstruktur itu dipecah berdasarkan fungsi-fungsi. Ya, berbeda dengan yang objek ya, dipecah berdasarkan objek-objek. Nah, teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis ya. Perangkat komunikasi grafis ini nanti bisa ditunjukkan sebagai suatu desain sistem yang memungkinkan analis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak. Jadi yang memungkinkan pengembang itu dapat menentukan atau menspesifikasi proses-proses apa yang berada di dalam perangkat lunak. Pada metode ini, semua fungsi direpresentasikan sebagai proses transformasi informasi. Jadi semua fungsi sistem direpresentasikan sebagai proses transformasi informasi. Jadi proses untuk mengubah informasi, ya, dari input menjadi output. Jadi ini prosesnya, ya, ini fungsi ya, fungsi, ya, dari input, ya, informasinya dimasukkan menjadi output. Dan disusun secara hierarkis sesuai dengan tingkat abstraksinya. Ya. Jadi untuk analisis terstruktur nanti desainnya seperti ini. Salah satu desainnya seperti ini. Nah, kemudian kita mulai atau kita sampai di bagian model analisis terstruktur. Bagannya. Nah, di analisis terstruktur itu biasanya akan menggunakan ini. Yang pertama adalah DFD, data flow diagram. Data flow diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan spesifikasi proses. Kemudian ada entity relationship diagram atau diagram hubungan antar entitas. Itu menggambarkan deskripsi atau mendeskripsikan objek data. Kemudian ada state transition diagram yang menggambarkan kontrol spesifikasi atau spesifikasi pengendalian sistem. Jadi misalkan nanti kalau diklik nanti munculnya seperti apa, kemudian reaksinya seperti apa, dan sebagainya. Terakhir adalah data dictionary atau kamus data. Ya, kamus data ini nanti yang akan menjadi tabel di dalam suatu database. Kalau Anda sudah belajar sistem basis data, nah, data dictionary ini yang akan menjadi tabelnya nanti. Jadi tabel ya, tadi kalau Anda belajar kan database kan misalnya database. Nah, di dalamnya kan ada tabel apa.
tabel apa itu kan. Nah, data dictionary ini yang menjelaskan tabel-tabel ini tuh. Tabel ini itu seperti apa? Data dictionary. Nah, itu adalah bagannya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang analisis terstruktur. Sementara belum ada sih Pak. Oke. Jelas ya? Cukup jelas Pak. Ya Pak, sementara belum ada Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini lewati aja. Kita akan masuk ke diagram alir data atau data flow diagram. Jadi data flow diagram siapa ini? Masih. Mas Yuda. Mas Yuda, kenapa telat ini? Mas Yuda? Mas Yuda monitor? Ya, sudah belum respon. Mas Yuda? No? Masuk aja. Ya, lah ya. Kita lanjut. Diagram alir data atau data flow diagram. Nah, data flow diagram ini adalah suatu desain sistem yang menerapkan pembagian fungsi ya. Jadi sangat cocok dengan pemodelan analisis terstruktur. Karena ini dia nanti akan membagi berdasarkan fungsi-fungsi. Nah, pengertian dulu. DFD atau data flow diagram atau dalam bahasa Indonesianya diagram alir data atau aliran adalah sebuah teknis grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasinya. Jadi gambarkan aliran informasi itu mengalir dari mana atau kemana, kemudian dia ditransformasikan dengan fungsi apa. Jadi misalkan dia dari mana mau kemana, dan di sini itu ditransformasikan oleh proses apa atau fungsi apa. Dia aplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Ya, jadi ini inputnya, ini outputnya. Biasanya inputnya itu kalau masuk ke proses itu input, ya. Kalau keluar dari proses namanya output. Biasanya seperti itu. Dan DFD juga termasuk atau juga merupakan diagram untuk menggambarkan aliran data. Ya, pertama aliran data. Nah, ini nanti pengertian ini yang menjelaskan komponen-komponen atau notasi dari DFD. Nah, ini diagram untuk menggambarkan aliran data pertama. Yang kedua, sumber dan tujuan data. Yang ketiga, proses untuk mengolah datanya atau proses untuk mentransformasikan data. Terakhir adalah tempat penyimpanan data. Jadi, ketika data itu sudah ditransformasikan, sudah diubah dari input dari output. Nah, biasanya output ini biasanya kadang-kala output ini akan disimpan dalam sebuah data tempat penyimpanan data. Nah, ada 4 elemen DFD seperti yang di sini ya, di pengertian ini. Yaitu pertama aliran data flow. Kedua, prosesnya atau fungsi yang mentransformasikan input menjadi output, kemudian penyimpanan datanya, ya, atau dalam bahasa Inggris data store, ya, data store. Nah, data store ini yang nanti menggambarkan tabelnya. Jadi dalam DFD itu data store ini yang menggambarkan tabelnya, tempat di mana data-data itu akan disimpan. Terakhir adalah sumber atau tujuan data. Kita bahas satu-satu. Nah, aliran data yang pertama. Aliran data atau data flow adalah pipa saluran di mana paket informasi yang diketahui komposisinya mengalir. Ya. Data flow juga merupakan penghubung antar proses. Ya. Jadi ada proses, kemudian ada proses. Nah, yang menghubungkan antar proses ini sampai proses 1, kemudian proses 2. Yang menghubungkan itu adalah data flow. Atau aliran paket data atau paket informasi dari satu bagian sistem ke bagian sistem yang lain. Ya, yang menghubungkan bagian sistem satu ke bagian sistem yang lain. Jadi bisa ke proses ke nanti ke
data store atau proses ke entitas. Ya, entitas. Atau dari entitas ke proses. Atau dari data store ke proses. Nah, ini yang menghubungkan antar. Ya. Umumnya mengalir antar proses. Umumnya mengalir antar proses. Jadi ini biasanya menghubungkan proses dengan proses. Tapi juga dapat juga mengalir keluar dan masuk ya, keluar masuk dari file atau data store atau dari sumber tujuan. Jadi bisa mengalir antar proses, bisa menghubungkan antar proses, atau bisa menghubungkan dari proses ke data store, ya, atau dari data store ke proses, ya, keluar masuk lah. Atau dari entitas ke proses, atau proses ke entitas, ya. Jadi kalau ini masuk ke proses, kalau ini keluar dari proses. Nah, yang tidak boleh adalah dari entitas ke entitas, itu nggak boleh. Dari data store ke data store, itu kalau ini nggak boleh juga. Ya. Nah, data yang dinyatakan dalam aliran data boleh datang dari beberapa dokumen. Jadi tidak perlu dirinci menjadi dokumen-dokumen tersebut. Contoh misalkan data, misalkan proses ya, prosesnya adalah proses registrasi mahasiswa. Nah, datanya kan data mahasiswa kan banyak. Data calon mahasiswa kan banyak. Data biodata, misalkan, kemudian data nilai, data ijazah SMA, dan sebagainya kan macam-macam. Tapi tidak perlu dirinci dokumen-dokumen tersebut. Jadi misalkan ada data mahasiswa, data calon mahasiswa, data tadi apa namanya, akte kelahiran misalkan atau KK, kemudian data nilai, data ijazah dan sebagainya. Nggak perlu dirinci. Cukup dijadikan satu aja. Ya, cukup jadikan satu ya. Satu nama misalkan data mahasiswa atau data calon mahasiswa. Diberi nama sesuai dengan substansi isi dari paket informasi, bukan nama dokumennya ya. Ingat tadi itu. Jadi nggak perlu data ijazah calon mahasiswa, data nilai calon mahasiswa, data calon mahasiswa, data misalkan data kakak calon mahasiswa, nggak perlu. Cukup data calon mahasiswa. Itu sudah merangkum semua berkas-berkas. Ya. Jadi pemberian namanya itu simpel aja. Nah, itu adalah aliran data. Nanti lambangnya akan dijelaskan di bagian data akhir. Kemudian proses adalah sesuatu yang mentransformasikan, mengubah aliran data atau tadi data flow tadi menjadi aliran data keluar. Ya, merubah aliran data yang datang atau aliran data yang masuk menjadi aliran data yang keluar. Mengubah input menjadi output. Dan menjelaskan proses-proses transformasi data apa saja yang ada dalam sistem. Jadi menjelaskan proses transformasi apa saja yang ada dalam sistem. Ya, jadi proses apa? Proses A, proses B, proses C, proses D, dan sebagainya. Kemudian diberi nama dan nomor yang akan digunakan untuk keperluan identifikasi. Biasanya diberi nomor dulu, ya. Biasanya diberi nomor dulu, misal 1, kemudian namanya apa. Nama yang diberikan harus dapat menjelaskan apa yang dilakukan proses. Contoh misalkan sistem operasi absensi. Prosesnya berarti kan input absensi, atau memasukkan absensi. Jadi namanya harus diberikan, apa yang diberikan harus dapat menjelaskan apa yang dilakukan proses. Jadi proses itu adalah menginputkan atau entry absensi. Kemudian misalkan menghitung absensi atau menghitung nilai dan sebagainya. Nah, proses ya, jadi melambangkan fungsi-fungsi nanti, fungsi-fungsi atau yang mentransformasikan itu menjadi objek. Saya minum dulu. Serah. Penyimpanan data store. Berikutnya adalah komponen berikutnya atau elemen berikutnya adalah penyimpanan data. Jadi penyimpanan data adalah tempat menyimpan data yang dirujuk oleh proses. Jadi biasanya. Tadi kan proses kan menerima inputan menjadi output. Nah, output ini biasanya bisa dikirimkan ke proses lain, atau kalau memang tidak perlu, belum digunakan untuk proses lain,
biasanya akan disimpan dalam data store, ya, data store ini, data store. Nah, data store ini nanti apa isinya? Kumpulan paket data yang harus diingat oleh sistem dalam periode waktu tertentu. Jadi misalkan data store untuk tadi registrasi mahasiswa, prosesnya registrasi mahasiswa. Maka nanti di data store ini isinya adalah data calon mahasiswa. Isinya adalah data calon mahasiswa. Ya, data calon. Di kumpulan paket data itu kumpulan data ini. Dan pada akhir pembangunan sistem, data store biasanya diimplementasikan menjadi file atau basis data. Lebih tepatnya ke tabel, ya, tabel. Dalam sistem basis data kan tabel, create tabel, kemudian select tabel, select bintang from tabel, insert into, itu ya tabel itu tabel. Nah, tabel itu kan berada di dalam data DB. Nah, di dalamnya kan ada tabel. Ya. Sudah belajar sistem basis data belum? Udah Pak. SQL. SQL ya. Nah, sudah create tabel, insert into, select bintang. Ya, Pak, betul. Sudah Pak kemarin. Saya belum kelar, belum UTS. Nah, jadi data store nanti merepresentasikan tabel-tabel ini di dalam apa namanya SQL ya, MySQL ya, MySQL. Kalau Oracle ya sama aja. Nanti wujud konkretnya, nyatanya adalah tabel. Terakhir adalah sumber atau tujuan data, atau dalam bahasa DFD-nya adalah entitas, ya. Bisa juga disebut entitas eksternal, terminator, source, atau sink. Biasanya ini entitas eksternal, atau disingkat saja entitas. Entitas itu apa sih? Entitas adalah sesuatu yang berinteraksi dengan sistem yang berada di luar lingkup sistem. Jadi bukan yang berada di dalam. Kalau berada di dalam biasanya komputer dan sebagainya, itu bukan. Yang entitas biasanya siapa atau apa yang berinteraksi dengan sistem. Contoh misalkan SIM, Sistem Manajemen PNC. Yang berinteraksi siapa? Mahasiswa. Hanya ini disebut juga entitas. Lagi dosen. Terus siapa lagi? BAK, akademik. Mungkin lagi keuangan. Mungkin lagi siapa? Coba lagi. Pegawaian dan sebagainya. Ini adalah entitas. Nah, entitas itu biasanya berupa orang. Ya, orang, mahasiswa kan orang, dosen orang. Unit kerja atau unit organisasi, ada kepegawaian, akademik, keuangan. Komputer eksternal, kalau dia memang ada komputer eksternal. Organisasi eksternal atau sistem lain ya. Contoh misalkan pembangunan SIM, ya. SIM itu butuh nanti data dari sistem lain. Contoh misalkan Forlap itu adalah sistem untuk laporan dosen di Kemendikbud atau Pendikbud dulu biasanya. Kementerian Kemenristek dulu. Nah, SIM ini nanti mengambil data dari Forlap. Ya, mengambil data dari Forlap. Data dosen misalkan atau data apa gitu ya. Nah, Forlap ini kan dia aslinya sistem dia, tapi karena ini mengambil data dari sini, maka ini bukan diperlakukan oleh sistem, diperlakukan sebagai entitas. Sama seperti ini. Seperti itu. Nah, itu adalah sumber data. Nah, notasinya atau simbol-simbolnya dari DFD itu ada dua macam, dari versinya DeMarco dan Jordan dan Salson. Untuk aliran data sama ya, seperti ini. Jadi ada garis dengan ada panahnya, ya, panah.
Ini bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa kanan, bisa kiri. Alirannya nggak harus satu arah, tapi maksudnya bukan nggak satu arah, maksudnya bisa ke sebagai arah, ke segala arah untuk itunya. Bahkan bisa miring ya, diagonal itu juga bisa. Tapi biasanya kalau diagonal itu kurang 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 rapi istilahnya. Ya. Biasanya sih ini. Nah, gitu. Nah, sama ya antara DeMarco dan Gen sama. Kemudian untuk proses agak beda. Kalau DeMarco Jordan itu biasanya bulat. Kalau Gen dan Sarson biasanya seperti ini dengan ada pemisahnya. Biasanya kalau ini di depan di atasnya nomornya jangan satu, kemudian ini namanya. Kalau ini biasanya nomor dan nama dari jati satu. Nomor kemudian nama. Tidak ada sekatnya. Kemudian entitas sama ya. Persegi panjang. Kemudian data store. Nah, data store kalau di DeMarco biasanya cuma ini tok. Garis dua garis tok tanpa ada penutup seperti ini ya. Ya, di sini kan ada penutupnya. Nah, itu adalah data store. Nah, untuk penggambaran DFD itu ada dua macam, pendekatan fisik dan pendekatan logis. Ya, saya akan langsung aja intinya. Pendekatan fisik biasanya menggambarkan atau memfokuskan pada apa atau siapa yang mengerjakan proses. Jadi memfokuskan pada entitas tadi itu. Siapa yang berhubungan dengan prosesnya tadi. Jadi fokusnya ke sini, ya, ke ini sumber datanya. Itu kalau fisik. Kalau logis, fokusnya ke prosesnya dan fungsinya. Ya, menggambarkan proses atau fungsinya. Jadi fokusnya ke proses atau fungsinya. Ini penjelasannya bisa dibaca sendiri nanti. Nah, untuk fisik contohnya seperti ini, ya. Nah, karena fisik itu fokusnya ke mohon maaf sebentar. Oke. Oke. Untuk pendekatan fisik, fokusnya nanti ke sini ya, ke entitasnya. Ya, karena katakan fokusnya apa atau siapa yang mengerjakan proses dari sistem. Jadi kan konsumen yang berinteraksi dengan sistem, yang proses ya. Nah, jadi fokusnya ke sini. Ya, konsumen itu ngapain? Atau konsumen menyerahkan data apa? Data item-item untuk dibeli. Kemudian konsumen nanti ngapain? Membayar. Terus apa? Mendapatkan nota. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya ke situ, Pak. Dengan fisik itu. Ya, menjabarkan nanti itu ngapain sih, konsumen itu ngapain aja sih? Nah, nanti hubungannya ke proses apa sih dan sebagainya. Terus ini nanti ke proses ini itu ngirim data apa dan sebagainya. Seperti itu proses ya. Kalau fisik ya salah. Sedangkan kalau logis ya, karena lebih fokus ke penggambaran prosesnya atau fungsinya, maka yang difokuskan adalah sininya. Ya, ininya. Ya. Jadi proses ini misalkan proses ini menerima data dari mana? Dari sini. Datanya berupa apa? Data item ini. Kemudian akan menghasilkan output apa? UPC barcode. Nah, di proses kedua itu nanti akan mengeluarkan data apa? Data deskripsi item. Disimpan di mana? File harga UPC. Kemudian mendapatkan data apa? Kode UPC. Kemudian menghasilkan output apa? Item harga. Kemudian di proses ketiga itu inputannya apa? Item harga kan. Kemudian menghasilkan output apa? Outputnya item harga ini dalam total dan juga nanti jumlah yang harus dibayar kalau ini sudah selesai. Ya, kemudian mendapatkan data apa? Item dan harga. Terus akan menghasilkan output jumlah yang harus dibayar untuk diberikan atau ditransfer ke proses keempat, yaitu mengumpulkan uang dari data. Kemudian proses ini itu menerima apa? Cek atau informasi apakah pembayaran konsumen itu cek atau tunai atau kartu kredit. Kemudian memberikan apa? Nota cash ya. Seperti itu. Jadi fokusnya adalah ke prosesnya kalau logis ya. Sedangkan kalau fisik fokusnya adalah ke entitasnya. Ya, seperti itu untuk untuk dua apa tadi?
dua pendekatan penggambaran DFD. Oke, kita langsung sedikit lagi ya. Untuk DFD, langkah-langkahnya membuat DFD. Nah, langkah-langkah buat DFD. Yang pertama, identifikasi entitas, semua entitas, jadi pelakunya, siapa yang berhubungan dengan sistem, itu identifikasi. Kemudian berikutnya, identifikasi arus data yang masuk ke entitas dan yang keluar dari entitas. Ya, bukan keluar dari proses, bukan. Yang keluar dari entitas. Karena yang pertama ditentukan adalah entitasnya, bukan prosesnya dulu. Jadi menentukan entitasnya dulu siapa saja, kemudian menentukan arus data, aliran datanya, yang masuk maupun yang keluar dari entitas, ya, dari masing-masing entitas ini. Kemudian identifikasi semua proses baru ya. Kalau sudah melakukan entitas, kemudian arus data, baru prosesnya. Lakukan pengelompokan proses. Kemudian buat diagram VTOC atau kalau dalam bahasa Indonesia diagram jenjang. Jadi jenjang ya, jenjang karir, jenjang pendidikan dan sebagainya. Diagram jenjang. Kemudian buat diagram konteksnya dan diagram berikutnya ya, diagram overview dan seterusnya. Nah, kita contohkan. Contohnya adalah kita akan membuat sistem informasi pemesanan tiket pesawat. Yang pertama tadi apa? Identifikasi semua entitas. Dari entitasnya apa? Siapa yang berhubungan dalam sistem ini nanti? Pembeli pertama misalkan. Kedua, maskapai. Ketiga, manajer penjualan. Dari entitasnya ini nanti, pembeli, maskapai. Kemudian identifikasi semua arus data yang masuk dan keluar dari entitas. Identifikasi semua arus data yang masuk dan keluar dari entitas. Ya, yang masuk dan keluar dari entitas ya, bukan dari proses, dari entitas. Jadi ini adalah arus data yang keluar, arus data yang masuk dari entitas. Ya, contoh misalkan entitasnya pembeli. Arus data yang keluar apa? Artinya yang di data yang keluar dari pembeli apa? Atau data yang dikeluarkan pembeli apa? Data pemesanan pesawat. Jadi pembeli itu memesan pesawat. Data yang masuk ke pembeli apa? Data yang masuk ke pembeli. Data yang diterima oleh pembeli apa? Informasi. Kemudian bukti pemesanan. Jadi kalau informasi pesawat, kan pembeli nyari tahu pesawat. Misalkan pesawat yang hari ini ready terbang itu apa aja? Citylink, Air Asia, Lion Air dan sebagainya, baru dia memesan pesawat kan, memesan tiket kan. Kemudian kalau sudah memesan tiket kan bukti pemesanan juga dapat. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini nanti. Jadi ini pembeli, ya, yang keluar nanti itu adalah pemesanan pesawat, pemesanan tiket, ya, pemesanan tiket di sini. Yang masuk ke pembeli itu adalah informasi pesawat dan bukti pemesanan. Kemudian entitas kedua ini di sini maskapai atau maskapai, salah, manajer penjualan. Arus data yang keluar apa? Dari sini nggak ada, ya nggak ada. Arus data yang masuk apa? Laporan pemesanan. Kemudian laporan pesawat terlaris, biasanya laporan pesawat terlaris kalau si pesawatnya tadi yang paling banyak dipesan itu laporan apa? Pesawat apa? Ya. Begitu. Kemudian maskapai, entitas ketiga. Maskapai, data yang masuk apa? Data yang keluar apa? Data yang keluar dari maskapai di sini itu, data yang keluar di sini adalah data pesawat. Jadi maskapai itu merilis pesawat-pesawat apa saja yang siap terbang pada hari ini. Kemudian data yang masuk apa? Data yang masuk adalah laporan pemesanan tiket. Jadi misalkan maskapai ini merilis jadwal Air Asia GT berapa gitu ya. Nah, itu berapa sih yang dipesan ini, yang memesan ini, maka diterima oleh informasinya akan diterima oleh maskapai di sebagai termasuknya. Itu adalah terus masuk dan keluar. Kemudian yang ketiga apa? Identifikasi semua proses. Jadi kalau sudah prosesnya sudah arusnya sudah dijabarkan, kita buat prosesnya. Prosesnya seperti aja. Proses pemesanan tiket. Dari mana tahu? Ini kan pemesan tiket. Pemesan tiket. Proses pendataan pesawat. Dari mana tahu? Data pesawat. Proses laporan pemesanan. Dari mana tahu? Informasi
bukti pemesanan, laporan tiket. Kan hampir sama tuh, bukti pemesanan, laporan pemesanan tiket. Jadikan satu aja, laporan pemesanan. Atau misalkan di sini laporan pemesanan tiket jadikan beda lagi nggak apa-apa. Kemudian ada laporan pesawat terlaris, ya. Laporan pesawat terlaris. Bukti pemesanan ini, informasi pesawat dan bukti pemesanan ini itu bisa masuk, kalau informasi pesawat itu bisa masuk ke laporan pesawat terlaris. Kemudian bukti pemesanan bisa masuk ke laporan pemesanan. Atau kalau misalkan buat lagi ya, nomor 6, proses laporan informasi pesawat. Ya. Atau proses informasi pesawat, proses bukti pemesanan, nah, itu juga bisa. Laporan bukti pemesanan itu juga bisa. Tapi karena contohnya 5 ya, kita anggap 5 aja. Nah, kalau sudah prosesnya dijabarkan ya, ini seperti ini. Jadi dilihat saja dari nama-namanya ya, nama-namanya, arus-arus yang data yang keluar dan masuk. Ini bisa langsung. Kemudian pengelompokan nomor 4, pengelompokan proses. Jadi setelah prosesnya diketahui, kita kelompokkan prosesnya. Misalkan pemesanan tiket dan pendataan itu kan harus keluar dari entitas toh. Artinya karena harus keluar dari entitas, biasanya itu kan berhubungan dengan proses. Ya, berhubungan dengan proses. Kalau berhubungan dengan proses, berarti kan proses itu menerima data dari entitas. Paham ya? Ingat loh, ini jangan sampai bingung ya, jangan sampai bingung. Arus data keluar itu arus data keluar dari entitas. Ini loh, ini ya. Yang ini. Ya. Kalau keluar dari entitas, biasanya itu masuk ke proses. Ingat, kalau keluar dari entitas, biasanya masuk ke proses. Kalau masuk ke entitas, data masuk ke entitas, itu biasanya dari proses. Ya, jelas? Jangan bingung. Ini kebalik ya, jangan bingung, kebalik ya. Arus data keluar dari entitas itu berarti arus data masuk ke proses. Arus data masuk. Pak, Madinah kok nggak pernah ada yang on cam ya? Nah itu makanya bisa itu tuh. Madinah kok nggak ada yang pernah on cam ya? Iklan ya. Oke. Jadi arus data keluar dari entitas itu berarti arus data masuk ke proses. Arus data masuk ke entitas berarti arus data keluar dari proses. Ya, jadi kebalik. Pak, berarti tadi patokannya ke entitasnya ya, Pak? Ya, kalau ini kan ke entitasnya nomor 2 nih. Kan yang sudah diketahui entitasnya. Belum prosesnya kan? Prosesnya kan baru nomor 3. Ingat, nomor 3 itu baru proses. Nomor 1 entitas, baru menentukan arus data dari entitas. Ya. Oke, pengelompokan prosesnya karena itu tadi harus keluar, berarti kan ke iklan lagi. Ingat, saya nggak ngambil uang dari iklan ya. Jadi iklan lagi. Oke, jadi pengelompokannya untuk pemesanan tiket dan pendataan pesawat itu dijadikan proses entry data. Karena apa? Masuk ke proses ya, keluar dari entitas kan berarti masuk ke proses. Entry data ke proses. Kemudian proses laporan ini dikelompokkan menjadi proses laporan. Kan ya sama aja laporan. Oke, kemudian nomor 5 kita buat diagram jenjang. Diagram jenjang itu apa? Diagram untuk memetakan pemecahan atau pembagian fungsi. Untuk nanti menentukan seberapa jauh kita membuat DFD-nya.
Nah, untuk yang pertama ini biasanya tingkatnya atau levelnya 0. Sistem informasi pemesanan tiket pesawat itu levelnya 0. Kemudian yang kedua, yang ini itu biasanya levelnya 1. Kemudian kalau dipecah lagi levelnya 2. Kalau dipecah lagi misalkan iya. Nanti levelnya adalah 3. Dipecah lagi levelnya 4 dan sebagainya. Nah, seberapa jauh nanti seberapa jauhnya nanti berdasarkan ini pengelompokan ini atau biasanya berdasarkan seberapa jelaskah nanti klien memahaminya. Jadi kalau klien memahaminya nih sebentar ya. Sebentar, mohon maaf. Maaf, ada sebentar ada. Jadi seberapa dalamnya nanti, seberapa dalam atau seberapa tinggi levelnya itu bisa ditentukan dari seberapa paham pemakai atau klien. Kalau misalkan di level 2 ada atau di level 1 aja sudah paham, maka tidak perlu dipecah lagi. Ya. Atau misalkan kalau belum paham ya dipecah terus sampai paham lah. Nah, patokannya itu ya. Atau misalnya patokannya juga itu bisa dari pemahaman klien atau bisa dari tadi ini pengelompokan prosesnya. Nah, kalau sudah buat diagram VTOC atau diagram jenjang, maka kita mulai buat diagram konteksnya level 0. Nah, level 0 itu kan simulasi pemesanan tiket. Nah, prosesnya kan baru satu ini toh. Maka dibuatlah satu tok ini aja, prosesnya satu tok. Terus nomornya berapa? 0 karena dia 0 ya. Kemudian entitasnya apa? Entitasnya pembeli, manajer penjualan, dan maskapai. Dari mana? Dari ini tadi kan. Beli, maskapai, manajer penjualan. Tulis ini kotak entitasnya kan. Kemudian arus data masuk dan keluar prosesnya dari mana? Arus data keluar ini dari sini. Arus data keluar. Arus data keluar dari entitas, data pemesanan dan data pesawat. Data pemesanan tiket dari mana? Pembeli. Dan data pesawat dari mana? Maskapai. Kemudian arus data keluarnya, arus data masuknya apa saja? Informasi pesawat, bukti pemesanan, laporan pesawat terlahir, laporan pemesanan tiket. Informasi pesawat di mana sih? Pembeli. Jadi informasi pesawat masuk ke pembeli. Bukti pemesanan masuk ke pembeli. Kemudian laporan pemesanan masuk ke manajer. Laporan pesawat terlahir masuk ke manajer. Laporan pemesanan tiket masuk ke maskapai. Nah, kita sudah buat DFD level 0. Baru level 0 ya. Kemudian kita buat lagi DFD level 1 karena ini masih belum jelas. Karena di dalam diagram jenjang kan harus dipecah lagi ini 2. Ya, untuk menjadi level 1 ini. Nah, kita buat lagi 2 kan, berarti kan entry data dan laporan. Kan cocok sama jenjang-jenjangnya, entry data dan laporan. Di entry data, siapa sih yang entry? Entry data itu prosesnya apa saja tadi? Pemesanan tiket dan pendataan pesawat. Pemesanan tiket siapa yang memesan? Data pemesanan tiket Pembeli. Pembeli kan berarti pemesan tiket. Data pemesanan tiket masuk sini. Kemudian maskapai, data pesawat masuk sini. Kemudian apa? Sudah ya kalau yang entry ya. Masuk kan yang keluar kan cuma 2 toh. Yang masuk Iya, cuma 2. Masuk ke entitas ya. Ini entitas loh ya. Ingat entitas ya. Data harus masuk entitas, data keluar entitas, bukan proses. Yang masuk ke entitas berarti informasi pesawat dan bukti pemesanan ke pembeli. Informasi pesawat dan bukti pemesanan ke pembeli. Kemudian apa? Laporan pemesanan, laporan pesawat terlaris ke manajer penjualan. Laporan pemesanan, laporan pemesanan dan laporan terlaris ke manajer penjualan. Kemudian laporan pemesanan tiket ke maskapai. Laporan pemesanan tiket ini ke maskapai. Nah, sedangkan ini kan aliran yang tambahan. Informasi pemesanan tiket itu aliran tambahan untuk menghubungkan proses dengan proses. Sedangkan ini
itu adalah aliran untuk memasukkan data dan mengambil data dari data store. Jadi ini data store. Di DFD level 1 sudah dimulai menggambarkan data store. Kalau DFD level 0 itu belum ada data store-nya. Ya, belum ada. Jadi jangan menggambar data store di DFD level 0, jangan. Biasanya di data store itu sudah DFD level 1 atau mulainya dari DFD level 1. Oke. Jadi pemesanan tiket, pembeli memesan tiket, kemudian disimpan di data store pemesanan tiket. Laporan pemesanan tiket, nah, itu kan dari nomor pemesanan. Ini ya, pembeli membuat info pesawat, dia diambil dari data store pesawat, kemudian dikirimkan ke sini. Ceritanya seperti itu. Ya, itu DFD level 1. Ya. Kita lihat lagi jenjangnya. Jenjangnya sudah habis belum? Oh, ternyata masih ada level 2. Maka kita pecah. Kita pecahnya bukan jadi satu ya. Kita pecahnya per ini. Per 1, kemudian per. Jadi 1 dulu dan 2. Nggak boleh, jangan jadi seperti ini. Ya, tapi 1. Jadi misalnya DFD level 2, itu proses ke 1. Proses ke 1 apa? Entry data. Di data ngapain aja nanti? Pemesanan tiket dan pendataan pesawat. Dari mana tahu? Dari sini, diagram jenjang. Pemesanan tiket dan pendataan pesawat. 1.1 pemesanan tiket, 1.2 pendataan pesawat. 1.1 pemesanan tiket, 1.2 pendataan pesawat. Siapa saja yang berperan? Pembeli dan maskapai. Kemudian ya tadi pemesanan tiket, masuknya ke info, kemudian nomor pemesanan tiket, kemudian buktinya info pesawat ya, info pesawat, data pesawat masuk sini, info pesawat, kemudian info pesawat ke sini, ya dapat info pesawat di sini, dan foto pesawat, ya kayaknya. Kemudian proses kedua yaitu apa? Laporan. Laporan itu laporannya laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris. Dari mana tahu? Dari diagram jenjang. Laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris. Oke. Alur seperti apa? Alurnya kan keluar semua ya. Soal ini masuk ya, masuk ini kan dari proses 1 tadi, proses 1 ini. Ini kan proses 1 kedua. Tidak boleh ya, ingat, tidak boleh menggambarkan proses yang cuma ada outputnya saja atau cuma ada inputnya. Contoh ya, yang tidak boleh itu Anda menggambarkan proses yang cuma kayak gini tok, itu nggak boleh. Jelas? Gambarkan proses yang cuma gini tok, itu nggak boleh. Paham nggak? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini. nggak bolehnya itu. Yang nggak bolehnya. Yang nggak bolehnya itu, Pak. Sekarang saya beri contoh. Anda makan tapi nggak dikeluarkan. Bisa nggak? Betul, Bang. Hah? Betul kan? Anda nggak makan tapi keluar terus. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Lah ya, proses apa? Logikanya seperti itu. Ya. Kalau di sini yang pertama sama yang kedua ya. Yang pertama itu dia prosesnya itu menghasilkan output tanpa input. Ingat, tidak ada input sama sekali di sini. Nggak ada arus masuk kan? Betul nggak? Nah, sama aja seperti orang nggak makan tapi dia ngeluarin terus. Mustahil kan? Iya, Bang. Nah, yang kedua, dia input terus, tapi nggak ada outputnya. Bisa nggak? Anda makan terus tapi nggak ke belakang. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Bisa, nanti kan mustahil. Ada nanti beda itu. Ya. Kalau di surga ya makan terus nggak apa-apa, nggak tanpa keluarin, karena memang sudah takdirnya seperti itu. Tapi kalau di dunia seperti ini mustahil. Maka tidak boleh atau tidak bisa menggambarkan proses yang cuma menggambarkan output saja atau cuma menggambarkan input saja. Nah, di proses 2.1 ini kalau Anda perhatikan,
dia kan keluar keluar. Karena laporan mesti kan cuma keluar aja, keluar ke entitas semua. Betul nggak? Nah, ini juga ya. Masuknya dari mana? Masuknya dari proses 1. Jadi menerima inputnya dari proses 1, menerima outputnya dari outputnya ke maskapai dan ke manajer penjualan. Jadi yang tidak boleh ini adalah ini. Jadi kalau misalkan ini ya proses 1 ini nggak ada ininya, maka proses 1 ini laporan pemesanan itu salah. Jelas salah. Kenapa? Dia cuma mengeluarkan tok tanpa ada inputnya. Jadi ini ya, versi 1 ini. Oh maaf, di sini ada, ini sudah mulai hujan. Daerah Anda sudah hujan belum? Masih panas, Pak. Belum, Pak. Masih panas, Pak. Panas, Pak. Mendung. Yang di Cilacap mungkin sudah mulai hujan ya. Bila daerah lain nggak tahu. Malang belum, Pak. Jadi ya nggak boleh ini ya. Jadi proses yang hanya mengeluarkan output saja itu nggak boleh. Proses yang hanya menerima input saja tanpa keluar output juga nggak boleh. Ini dihindari, benar-benar dihindari. Karena nggak masuk akal kalau di itu. Nggak masuk akal. Nah, kalau sudah sampai ke proses ke level 2, kalau dilihat dari diagram jenjangnya ya. Nah, kalau sudah sampai di level 2 kan sudah selesai ini, sampai sini tok. Ya, kecuali nanti ada pemecahan, tapi kan di sini nggak ada pemecahan. Jadi sampai sini tok, level 2 tok, ya, cuma level 2. Selesailah kita menggambar DFD. Ya, cuma sampai sini tok, wes, rampung. Nah, DFD sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak mau bertanya. Ya, siap. Siap. Iya, levelnya itu ada batasannya atau enggak, Pak? Levelnya ada batasannya atau enggak? Tadi ya batasannya adalah bisa Anda lihat dari seberapa jauh klien itu paham. Jadi misalkan kalau ternyata pendataan pesawat ini klien belum paham, Anda terpaksa mecah lagi. Itu dari pertama ya, bisa dilihat dari pemahaman klien. Jadi kalau kliennya belum paham, Anda pecah lagi. Paham? Itu baru satu. Maksudnya bisa dari sisi pemahaman klien atau bisa dari sisi tadi itu pengelompokan proses. Ya. Jadi kalau prosesnya kan baru 5 ya. Tapi kalau prosesnya banyak banget, misalnya sampai berapa? 100. Nah, kalau sampai 100 cuma level 2 tok, saya rasa kurang. Maka Anda tambahin level 3 dan sebagainya. Karena pengelompokannya mesti banyak banget. Ya. Jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Bagi yang di Cilacap yang hujan, ya sambil tiduran ya. Biar hangat. Sama minum kopi lah. Sebelum puasa. Kalau puasa udah nggak boleh lagi. Siapa? Oke, kalau sudah buat DFD, kemudian kita akan buat ERD. Nah, ERD adalah Entity Relationship Diagram. Ya, diagram entitas relasi atau diagram yang merelasikan entitas. Nah, ERD adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan antar data secara konseptual. Data. Bukan proses lagi kalau ERD. Ingat, dia sudah tidak menggambarkan proses. Ya. Yang menggambarkan proses adalah DFD. Yang menggambarkan hubungan antar data atau entitas adalah ERD. Penggambarannya gambaran keterhubungan antar data ini didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari kumpulan objek yang disebut entitas dan hubungannya yang terjadi di antara entitas itu yang disebut relasi. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, ini adalah notasi atau simbol-simbol di ERD menurut Peter C. Pechen. Ya, yang pertama adalah entitas.
entitas ya, sama seperti gambarnya sama seperti DFD ya, kotak ya. Kemudian ada garis ya, garis penghubung. Ya. Ini bukan aliran data lagi. Ya, karena di garis ini itu tidak ada panah. Cuma garis biasa tok. Kemudian ada relasi itu biasanya digambarkan pakai ketupat seperti ini atau bisa lebih lonjong lagi ya. Lebih lonjong seperti ini bisa. Kemudian ada atribut atribut yang menjelaskan atau yang informasi-informasi yang melekat pada entitas atau pada relasi. Contoh misalkan Anda dengan pacar Anda, relasinya apa? Pacaran misalkan. Nah, atributnya apa? Misalkan tanggal mulai pacaran 1 Januari. Nah, itu atributnya. Atau misalkan entitas mahasiswa, ya jurusannya apa? Di semester berapa? 2 dan sebagainya. Kemudian ada entitas lemah. Ya, entitas lemah itu entitas yang istilahnya tidak mandiri. Kenapa kok tidak mandiri? Karena entitas itu bergantung dengan entitas lain. Ya. Jadi entitas lemah itu sangat bergantung pada entitas lain. Ya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian ada degenerasi. Degenerasi adalah membagi entitasnya. Nah, hubungan antara entitas lemah dan entitas itu, kalau entitas stok ini ya, entitas stok itu biasanya disebut entitas mandiri. Entitas mandiri itu apa? Entitas yang tidak berhubungan dengan atau tidak bergantung dengan entitas lain. Keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain. Contohnya apa? Contohnya entitas, kalau saya contohkan makul, mata kuliah dengan entitas dosen. Ya, makul dengan dosen. Nah, dosen, entitas makul ini mau dosennya ada atau tidak, tetap ada makul. Dosen ini mau tetap makulnya ada atau tidak, tetap ada dosen. Paham ya? Jadi keberadaan dosen itu tidak berkaitan dengan makul. Keberadaan makul itu tidak tergantung pada dosen. Jelas? Ya. Nah, sedangkan kalau yang entitas lemah, contohnya dosen dengan misalkan nanti relasinya juga lemah ya. Seperti ini, ada 2. Misalkan apa ya? Tunjangan. Oh ya, tunjangan serdos misalkan, tunjangan. Nah, tunjangan ini ada kalau dosennya sudah memenuhi kriteria tertentu. Misalkan ada atribut dia sudah Java berapa? Java ya, Javung. Ya, dosen ini sudah Javung berapa? Kalau Javungnya memenuhi syarat, maka dia dapat tunjangan. Berarti nanti entitas tunjangan ada. Tapi kalau Javungnya belum memenuhi syarat, ya, maka tidak ada entitas Javu, tidak ada entitas tunjangan. Jadi tunjangannya nggak ada. Jelas? Jadi misalkan Javanya misalkan baru tingkat 1 misalkan, maka nggak ada tunjangan. Berarti nggak ada entitas tunjangan, hilang. Ya, tapi kalau Javanya 2, maka ada entitas tunjangan. Ya. Sehingga entitas ini disebut entitas lemah karena sangat bergantung pada entitas yang lain. Seperti itu ya, untuk perbedaannya. Kemudian pengembangan notation RD itu nanti akan sangat berhubungan dengan yang namanya kardinalitas. Ya. Sudah belajar belum kardinalitas? Belum, Pak. Belum, Pak. Sistem basis data belum belajar? Belum. Buat tabel. Baru bikin tabel pakai Oracle. Oke. Nah, kardinalitas itu ada 4 nanti ya. Nah, terus diperhatikan kardinalitas itu nanti bisa, saya katakan bisa mempengaruhi
tabel ya. Jadi kalau atau bisa saya. Nah, kardinalis itu mempetak dari join belum? Join belum kayaknya. Belum Pak sepertinya. Belum. Ya, belum, Relasi Pak. antar tabel, menggabungkan dua tabel sudah belum? Kalau tabel relasi ya udah. Menggabungkan dua tabel, misalkan dua tabel A dan B ditampilkan dalam satu tampilan, sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Join, left join, right join, belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, mungkin yang ngajar siapa sih? Bu Linda? Iya, Bu Linda. Oke, nanti mungkin ya lebih lanjut ke Bu Linda ya. Nah, saya cuma menerangkan koordinatas saja. Nah, koordinatasnya itu menentukan di mana FK ini. FK itu apa sih? FK itu ada dari FK. Dia diletakkan di tabel lain. Contoh ya. Contoh apa ya? Tabel itu ada di tabel MH. Betul nggak? Create tabel apa? ID integer, nama besar itu kan ya? Atau nama apa? String. Iya. Kan? Nah. Kemudian mahasiswa ada PK misalkan primary key-nya adalah NIM misalkan. Kemudian nama. Kemudian ada FK ID. ID apa? ID prodi. Kenapa kok ID prodinya di sini, bukan di sini? Kenapa kok ini yang masuk ke sini, bukan NIM-nya masuk ke sini? Nah, itu yang menentukan adalah kardinalitas. Ya. Makanya nanti dengan ini, FK ini bisa relasi antar tabel A dengan tabel B. Nah, yang menentukan apa namanya primary key-nya si prodi ini bisa masuk ke sini, ke tabel mahasiswa, tapi dia sebagai foreign key, ya, karena di sini primary key masuk ke tabel lain menjadi foreign key. Itu yang menentukan adalah kardinalitas. Nah, kardinalitas ada 4 ke 1, ya, atau istilahnya 1 ke 1, 1 ke 1. Kemudian asosiasi ke banyak, 1 ke banyak, atau banyak ke 1. Nah, ini bisa dibalik. Ke banyak, 1 ke banyak atau banyak ke 1. Asosiasi ke 0 atau 1. Salah yang ini. Ini asosiasi ke banyak itu 1 ke banyak, 1 ke banyak. Asosiasi ke 0 atau 1 berarti banyak ke 1. Asosiasi ke 0 atau banyak berarti banyak ke banyak. Jadi kalau dalam bahasa RED-nya nanti one to one, one to many, many to one, many to many. Nah, nih. Nah, setiap ini itu akan menentukan ini nanti foreign key-nya berada di mana sih? Nah, foreign key-nya tadi nanti kan berada di mana sih? Di tabel mana sih? Itu satu. Ini lebih jelasnya mungkin nanti di praktik rekayasa perangkat lunak ya, di semester depan prakteknya bagaimana, atau pada saat praktek sistem bahasa praktek atau teori? Praktikum, Pak. Praktek, Pak. Nah, nanti mungkin di praktek ada nanti misalkan
apa namanya, pembahasan tentang kardinalitas, ya, one-to-one, one-to-many, man-to-one. Kalau di sini saya nggak terlalu banyak karena fokusnya akan lebih ke teori saja. Nah, nanti bentuk RD saya kasih contoh ya. Nah, kalau sudah kemudian ke kamus data, jadi sudah membuat DFD, sudah membuat ERD, dan berikutnya adalah kamus data. Kemudian masih banyak lagi, ini masuk kemana, gini masuk kemana. Tapi kita stop dulu ke kamus data. Untuk sisanya bisa Anda lihat di video saya. Oke, kamus data. Kamus data atau data dictionary adalah tempat penyimpanan atau gudang dari data dan informasi yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk mendeskripsikan rincian dari aliran data atau informasi melalui dari sistem, elemen-elemen data, file, atau base data. Intinya apa? Intinya adalah kamus data itu menggambarkan penyusun atau struktur dari tabel, ya, itu dari tabel. Ya. Contoh misalkan nomor 1, ini nomornya. Kemudian nama kolomnya apa? Nama kolomnya ID mahasiswa atau ID prodi, nama prodi, kode prodi, atau NIM mahasiswa, nama, tempat tanggal lahir, kemudian apa? Prodi, kemudian semester dan sebagainya. Kemudian ada keterangan. Keterangan sih, keterangan apa? Tipe salah, tipe. Ya, tipe itu apa? Misalkan NIM itu apa? Integer. Nama itu misalkan kalau MySQL itu varchar biasanya. Varchar kalau dalam Oracle apa? String ya. Saya sudah lama nggak pegang Oracle. Varchar juga, Pak. Varchar ya. Kemudian misalkan tanggal lahir apa? Tanggal lahir. Kalau di dalam MySQL itu date ya. Kemudian apa? Ada nggak enum ya? Enum. Ada nggak date? Ada number. Ya, di Oracle. Enum. Pilihan itu khusus untuk pilihan. Enum. Ya, nanti ya. Ada nggak teks? Ada nggak teks? Ya. Belum ada. Ya. Nah, kemudian keterangan itu misalkan NIM itu primer, dan nama apa, sebagainya. Nah, itu adalah data dictionary. Nah, ini yang versi apa? Versi penulisan secara sederhana. Kalau versi penulisan secara kompletnya seperti ini. Nanti ada aturannya. Ya, bisa pakai simbol-simbol ini. Contoh seperti ini. Ini adalah tabel barang. Ya, tabel barang. Tabel barang adalah kolomnya di barang. Nah, kodenya apa? Kode barang, nama barang, satuan. Pembentuknya adalah ini. Kemudian kode barang apa? 1 karakter 6. 1 karakter ini berarti minimal 1, maksimal 6 dari karakter. Nah, karakter itu bisa A, B, C, D, bisa huruf, bisa angka, dan sebagainya. Nama barang 1 sampai 20. Minimal 1, maksimal 20. Satuan minimal 1, maksimal 3. Harga minimal 3, maksimal 10. Ini numerik, tapi numerik. Harga jual juga minimal 3, maksimal 10. Banyaknya 1 sampai 6, numerik juga. Karakter itu karakter ini ya. Karakter itu A sampai Z. Ya. Kemudian numerik itu apa? Numerik ini itu 0 sampai 9. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita sampai sini. Nah, sampai sini saya bertanya dulu tentang ERD dan kamus data. Belum ada. Untuk kamus data, saya tambahin. Kamus data itu nanti menggambarkan ini loh di DFD. Ini loh, ini kamus data store. Ini digambarkan dalam kamus data. Ya. Juga menggambarkan ini
dalam ERD, entitasnya, ya, entitasnya itu digambarkan dalam kamus data. Oke, saya kasih contoh. Ini kelihatan nggak? Di informasi perpustakaan ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kita lihat DFD-nya seperti apa sih? Nah, ini dia DFD-nya. DFD-nya diagram konteks ya, atau diagram konteks. DFD level 0 berarti kan. Nah, sistem informasi perpustakaan dengan webcam scanner. Entitasnya apa? Admin, pengunjung, staff. Dapat dari mana? Kalau di skripsi ini, dia dijelaskan di analisis kebutuhan. Jadi pada proses analisis kebutuhan, dia itu menjabarkan siapa sih usernya nanti. Nah, ini analisis kebutuhan pengguna. Jadi di sini analisis kebutuhan, analisis dan perancang sistem, analisis kebutuhan. Ini analisis kebutuhan. Jadi sing kemarin loh, sing pertemuan berapa itu? 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Nah, ini dijelaskan biasanya gambaran umum sistem lama itu seperti apa. Ya, termasuk nanti problem-problemnya. Kemudian gambaran umum sistem baru nanti seperti apa. Yang sistem baru yang diharapkan itu nanti seperti apa. Kemudian kalau sudah analisis pengguna atau analisis kebutuhan pengguna. Jadi usernya nanti siapa aja sih? Yang pertama admin. Admin ngapain? Memasukkan data buku, kategori buku, penerbit, pengarang, data anggota. Kemudian staff itu memasukkan data peminjaman, pengembalian, dan mengirimkan foto, mengirimkan SMS. Kemudian mencetak laporan. Kemudian pengunjungnya apa? Pengunjung itu dapat mengakses website, melihat ketersediaan buku, melihat data buku, kemudian mendapatkan SMS dan sebagainya. Kemudian ada use case, ya. Oke, sebenarnya sih di sini di analisis kebutuhan pengguna itu sudah diterangkan usernya siapa, kemudian dia processing apain aja. Sama seperti yang tadi ya. Di mana ya? Di sini kan. Nah, entitasnya siapa aja, betul kan? Entitas kan usernya. Siapa aja? Pembeli, maskapai, manajer. Kemudian tabelnya, ini kalau sini kan arus keluarnya. Nah, kalau di skripsi ini diterangkan dia arus keluarnya, arus masuknya. Tapi diterangkan tugas memasukkan data buku. Berarti dia menerangkan prosesnya. Jadi dia langsung loncat ke nomor 3. Prosesnya ngapain aja? Per anggota, per user ya. Ya bisa seperti ini sebenarnya sih. Harus data keluarnya apa? Berarti kan data buku, data kategori buku, penerbit, pengarang itu. Kemudian admin itu mendapatkan apa? Dapat mencetak kode. Ya. Berarti ada arus masuknya berarti QR code atau informasi tentang kode. Oke, kalau sudah arus kebutuhan pengguna, ya, kemudian kita masuk ke DFD-nya. Ini dia DFD-nya. Nah, tadi kan entitasnya 3 ya, admin, staff, pengunjung. Admin ngapain? Memasukkan data buku dan data anggota. Dapat apa? Data kartu, anggota, QR code. Staff ngapain? Memasukkan data peminjaman dan pengembalian. Dapat apa? Laporan peminjaman, laporan penambahan, laporan kondisi, dan sebagainya. Pengunjung ngapain? Memasukkan data buku, data nomor induk. Ini untuk pencarian saja. Dapat apa? Data pemesanan buku. Nah, di sini nanti akan digambarkan diagram jenjang. Nah, kalau yang seperti yang kita contohkan kan, gambarkan diagram jenjang dulu, baru gambarkan diagram konteks. Kalau di sini gambarkan diagram konteks dulu, baru gambarkan diagram jenjang. Sebenarnya sama aja ya. Mau diagram jenjang dulu boleh, mau diagram konteks dulu boleh, silakan. Ya. Karena untuk diagram jenjang ini fokusnya nanti untuk memecahkan seberapa levelnya sih nanti, level 1, level 2, sampai level 3, dan sebagainya. Nah, ini nanti dipecah menjadi data buku, data pinjaman, data pengembalian, data anggota. Segini. Ya. Kemudian nanti dipecah. Ini kan berarti level 0, kemudian ini level 1. Level 1-nya kan ini. Kemudian semua ini dari level 2, level 2-nya kan. Bukan level 2, level 3 enggak ya. Karena ini kan jadi satu
satu baris kan gitu sebenarnya. Nah, overview DFD itu adalah DFD level 1. Ya. Ada berapa proses? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini sorry, besar banget. 1, 2, 3, 4. Ada berapa entitas? 1, 2, 3. Ada berapa data store? Berapa ini? Ya. Nah, ini menggambarkan ini. Tinggal nanti alirannya apa? Alirannya dari tadi itu. Alirannya dari si admin itu memberikan data apa, kemudian mendapatkan data apa, itu bisa digambarkan. Kemudian DFD level 2, proses 1 itu untuk output. Nah, ini dipecah. Ada prosesnya ini kan, itu berdasarkan apa? Berdasarkan diagram jenjangnya ini loh, 1, 2, 3 ini. Itu dipecah di DFD level 1 proses 1. Kemudian ini proses 2, proses 3, ya, proses 4 dan sebagainya. Baru setelah selesai DFD kita buat ERD-nya. ERD-nya nanti, nah ini ya. Nah, lihat, perhatikan. Ini sudah jam 2 lebih ya, tapi tadi kan kita lewat berapa jam kan? Ya, sedikit lagi ya. ERD-nya, perhatikan. Ini kan entitas toh. Betul nggak? Kotaknya kan entitas. Nah, di DFD juga ada entitas kotak ya. Entitas toh. Entitas kan. Sama nggak? Kita lihat DFD level 1 dulu ya. DFD level 1 mana? Ini ya. Entitasnya pengunjung, admin, staff ya di entitas DFD. Tapi entitas DRD ada kopi, ada buku, ada pengunjung, ada pengarang, ada kategori, ada penerbit. Kok beda? Kenapa kok entitas di DRD dengan entitas DFD beda? Ada yang bisa jawab? Ingat. Yang menggambarkan proses apa? DFD atau RD? DFD. DFD. DFD ya. Yang menggambarkan hubungan antar data. ERD. ERD. ERD ya. Yang menggambarkan hubungan antar data RD. Berarti kan ini kan hubungan toh, ini kan relasi toh. Berarti kan ada relasi. Berarti kan datanya ini, kopi, buku ini data toh. Data. Ini data. Hubungannya adalah ini. Misalkan buku dengan kategori berarti buku punya kategori. Buku punya kopi. Pengunjung peminjam kopi. Itu ya. Nah, berarti kan ini data pengunjung, data buku, data kopi, data kategori, data pengarang. Nah, kalau Anda perhatikan, entitas di ERD itu sama dengan data store di DFD. Ada kopi tadi? Ada ya? Ada buku? Ada. Ada penerbit? Ada. Kategori? Ada, Pak. Pengarang? Ada ya? Ada, Pak. Ada pengunjung? Nah, berarti bisa disimpulkan, walaupun tidak 100% ya, walaupun tidak tetap, bisa disimpulkan data store di DFD, data store ya di DFD itu bisa, saya nggak 100% yakin, saya nggak 100% ngomong harus jadi ya, tapi bisa karena nggak semua data store itu bisa jadi entitas. Tapi data store di DFD itu bisa menjadi entitas di ERD. Data store di DFD itu bisa menjadi entitas di ERD.
data store-nya di DFD itu bisa jadi entitas di ERD, bisa menjadi entitas di ERD. Paham? Jadi bukan entitasnya ini, tapi data store-nya yang ini itu menjadi entitas. Walaupun tidak semua, contohnya misalkan ada nggak peminjaman itu data store peminjaman ada entitasnya di DRD? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pengunjung, kopi, buku, kategori, pengarang, penerbit. Toh, peminjaman nggak ada. Biasanya itu di sini. Pinjaman itu pinjam itu jadi sini, jadi relasi. Ya, oke. Jadi nggak semuanya jadi entitas. Ya, data store di DFD itu bisa menjadi entitas di ERD. Jelas ya. Jadi kalau Anda membuat ERD dari DFD, nah entitasnya ERD itu ambillah dari data store-nya DFD. Kalau mau gampang ya, mana sih yang jadi entitas, mana yang enggak? Tuh. Kalau mau gampang, semua data store di DFD jadikan entitas di ERD. Wes ngono aja. Kalau mau gampang. Paham? Jadi misalkan ada 10 data store di DFD, jadikan aja 10 entitas di ERD. Selesai. Paham? Itu gampangnya seperti itu aja. Ya, kalau mau mudahnya. Ya. Nah, terus bagaimana cara relasinya? Cara relasinya itu Anda lihat dari aliran datanya di DFD. Contoh. Kenapa kok buku dan kategori punya relasi, sedangkan buku dengan pengunjung nggak punya relasi? Nah, kenapa sih kok buku dan kategori punya relasi? Kita lihat di diagram bebas 1 aja, Mas. Buku mana? Buku. Data buku ini ya. Buku. Ada nggak aliran masuk data buku ini kategori? Ada kan ini kan? Nah, ada ya? Si pengunjung Ada, Pak. masukkan data buku. Tok, data buku. Data buku. Ya. Atau di sini, Mas. Di sini. Buku ini masuk data apa? Data kategori ada kan? Buku ini kategori ada kan? Nah, berarti dia berelasi. Itu aja. Misalkan apa tadi? Saya nggak berrelasi. Data buku dengan pengunjung. Ada nggak pengunjungnya di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah. Dan sebagainya. Ya, itu bagaimana membuat relasinya. Ya, oke, kalau sudah kita buat relasinya, nah tinggal nanti yang ISBN dan sebagainya itu atributnya. Di sini digambarkan bundar, tapi kalau contohnya di sini kan pakainya apa tadi? Lonjong. Ya, sebenarnya sih lebih enak lonjong. Ya. Kemudian kalau sudah buat RD, kita buat kamus data. Kamus datanya ini. Nah, ini kamus data. Nama fieldnya apa? Tipenya apa? Fakta 100 atau 200. Kemudian keterangannya apa? Primary key. Kemudian apa? Di sini primary key, ini foreign key, primary key dan sebagainya. Sampai semuanya dijabarkan. Ya, semua dijabarkan. Nah, kamus data dari mana? Kamus data itu kan dari ERD. Ya, perhatikan, kamus data itu dari ERD. Ya, kamus data dari ERD. Kenapa ada tabel buku? Karena di ERD ada entitas buku. Kenapa ada tabel kopi? Karena di ERD ada entitas kopi. Kenapa ada kamus data pengarang? Karena di ERD ada kamus data, ada entitas pengarang. Kenapa kok ada tabel peminjaman nggak ya? Tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman, padahal nggak ada entitasnya di ERD. Mana? Nggak ada entitasnya di ERD ya? Kan nggak ada peminjaman. Karena apa? Karena relasinya di sini many to many. Ya, efeknya many to many, karena kardinalitas tadi ya. Kalau relasinya many to many, maka relasinya menjadi tabel. Seperti itu. Nah, ini nanti akan Anda pelajari di praktikum RPL ya, kalau enggak salah. Ya. Kita akan bahas teori saja di sini.
Oke, nah itu adalah contohnya. Kalau sudah, nanti buat kamus data biasanya kita buat di sini interface-nya seperti apa. Ya, baru nanti ya, deskripsi ini berarti banyak banget di sini. Kalau sudah lah, ini implementasi sistem. Nah, ini spesifikasi perangkat cerdas perangkat lunaknya. Ini sebenarnya di spesifikasinya itu berada di di analisis kebutuhan ya, spesifikasinya berapa dan sebagainya, itu analisis kebutuhan. Implementasi basis datanya, database, tabel, ini kodenya, kemudian ini adalah menunya, menu dalam sistemnya, menu. Kemudian ini adalah implementasi tampilannya, dia pakai apa nih? Pakai basis desktop ya. Oke, seperti itulah. Oh, ini kayak kuesioner ya, atau kuesioner. Secara umum apa loh ini yang tugasnya ya. Anda cari deskripsi kayak gini kan oke. Kuesioner isi informasi ini. Tapi ini Ini kuesioner setelah pengujian. Tugasnya kan kuesioner sebelum pengujiannya. Ya, oke. Itu adalah bagaimana analisis terstruktur. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sepertinya nggak ada, Pak. Sepertinya nggak ada kan. Sudah terlalu capek ya. Oke lah. Tugasnya sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian tugasnya. Tugas untuk yang ini mungkin akan saya barengkan di nanti ya, di pertemuan ke-10, karena pertemuan 10 kita akan bahas tentang berbasis objek. Ya, baru itu kita tugasnya, itu aja. Oke, jika nggak ada pertanyaan, saya tutup sekian. Jangan lupa untuk absen di e-learning dan di Google Form ya. Dan jangan lupa untuk bagi yang beragama Muslim, yang beragama Islam, sebentar lagi puasa, persiapkan bulan puasa ya. Ya, persiapkan bukannya, bukan ya. Siapkan mentalnya untuk puasa, ya, perbanyak ibadahnya dan sebagainya. Dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Wahid. Terima kasih, Pak Wahid.